Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian sistem manajemen dengan anggota kelompok 3. Yang pertama Irma Andriani, yang kedua Iwan Ramayadi, yang ketiga Juli Wilia, yang keempat lalu Yusril Iza Mahendra, dan yang kelima lalu Eza Isanul Anwar. Pengertian pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah suatu proses di mana manajemen menjamin bahwa organisasi melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Sistem pengendalian manajemen membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian. Adapun ciri penting dari sistem pengendalian manajemen adalah: yang pertama, sistem pengendalian manajemen akan digunakan oleh perusahaan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian atas seluruh sumber daya yang digunakan, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya peralatan. Yang kedua, sistem ini akan lebih fokus pada strategi dan teknik evaluasi yang lebih terintegrasi dan menyeluruh dengan sifat perhitungan yang matang dalam mengevaluasi sesuatu di dalamnya. Yang ketiga, sistem pengendalian manajemen akan lebih berorientasi pada sumber daya manusia, karena pengendalian manajemen ini lebih difokuskan untuk membantu manajer perusahaan untuk mencapai strategi, bukan untuk memperbaikinya. Adapun struktur pengendalian manajemen. Yang pertama, struktur organisasi. Strategi perusahaan mempunyai pengaruh terhadap pemilihan jenis struktur organisasi. Struktur organisasi yang dipakai akan mempengaruhi pula rencana atau rancangan sistem pengendalian manajemennya. Untuk tujuan akuntansi manajemen, penyusunan departemen-departemen dalam suatu struktur organisasi dapat digolongkan ke dalam 3 cara utama, yaitu: yang pertama, struktur organisasi fungsional. Dalam struktur organisasi fungsional, setiap manajer bertanggung jawab terhadap salah satu dari beberapa fungsi yang ada di dalam organisasi. Yang B, struktur organisasi divisional. Dalam struktur organisasi divisional, manajer divisi dapat mengembangkan strategi bisnisnya masing-masing. Setiap divisi kemungkinan menghadapi persaingan yang berbeda dibandingkan dengan divisi yang lainnya. Yang C, struktur organisasi matrik. Dalam struktur organisasi matrik terdapat struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi kegiatan, dan struktur organisasi lainnya bertanggung jawab atas proyek-proyek yang telah dibuat. Yang kedua, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai wewenang atau tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Desentralisasi atau pendelegasian wewenang pimpinan kepada bawahannya. Yang ketiga, pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian dari suatu unit atau organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap unit yang dipimpinnya. Suatu pusat pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan atau pengeluaran. 4. Akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi. Yang kelima, harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer adalah nilai barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan.
Dalam arti sempit, harga transfer adalah nilai barang atau jasa yang transfer antara dua pusat laba atau lebih. Yang B, proses pengendalian manajemen. Adapun tahapan proses pelaksanaan sistem pengendalian manajemen terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu perencanaan strategis, yang kedua penyusunan anggaran, yang ketiga pengukuran kinerja, dan yang keempat itu manajemen kompensasi. Adapun perencanaan strategis. Perencanaan strategis diartikan sebagai proses memutuskan program-program yang akan diambil oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk masing-masing program selama beberapa tahun ke depan. Yang ketiga itu mekanisme untuk berpikir jangka panjang. Perencanaan strategi juga secara tidak langsung membuat pihak manajemen untuk berpikir dampak jangka panjang dari keputusan yang telah diambilnya. Yang keempat, menyamakan persepsi strategi jangka panjang. Berbagai lini manajemen yang ada di dalam suatu organisasi terkadang mengakibatkan berbagai persepsi dan cara kinerja dengan pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tercapainya konflik di internal organisasi tersebut. 2. Penyusunan anggaran. Salah satu bentuk penyusunan yang penting untuk dibuat yaitu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini yang selanjutnya dikenal sebagai istilah anggaran. Peran dan fungsi anggaran. Adapun peran dan fungsi anggaran. Anggaran berperan sebagai alat untuk membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan terutama ditinjau dari sisi keuangan. Pengukuran kinerja. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja keuangan yang dianggarkan. Sistem pengukuran yang demikian sering disebut dengan sistem pengukuran kinerja tradisional. Manajemen kompensasi. Kompensasi manajemen adalah sebagai berbagai bentuk imbalan yang diberikan organisasi kepada para karyawan yang atas waktu, pemikiran, dan tenaga yang telah dikontribusikan kepada organisasi. C. Tahapan pada pengendalian manajemen. Adapun tahapan pengendalian manajemen yang formal ini memiliki beberapa tahapan yang selain berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu perorganisasian, penganggaran, operasi dan akuntansi. Yang keempat, laporan dan analisis. Adapun faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen. 1. Ukuran dan penyebaran enterprise atau ukuran dan tingkatan penyebaran perusahaan besar terutama akan berbeda daripada perusahaan kecil. Hal ini tentu akan menentukan isi dan sifat dari sistem pengendalian manajemen. 2. Struktur organisasi, delegasi dan desentralisasi. Anggaran dasar dan kompensasi akan mengatur seluruh struktur organisasi perusahaan dan sejauh mana desentralisasi dan delegasi pada seluruh perusahaan. Contohnya saja filosofi yang diterapkan oleh manajemen State Bank of India pasti berbeda dengan negara trading comparison. Nah, itu. Selain itu, tingkatan
desentralisasi dan delegasi perubahan pada suatu perusahaan dari setiap waktunya juga pasti akan disesuaikan dengan tantangan lingkungan yang berubah dan peluang yang kemungkinan akan hadir. Seluruh sistem pengendalian ini akan mempengaruhi pelaksanaan operasi perusahaan. 3. Sifat dan pembagian operasi. Sifat dan pembagian operasi pada suatu perusahaan pasti akan mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. 4. Jenis pusat dan tanggung jawab. Sistem pengendalian manajemen yang berbeda sangat diperlukan untuk berbagai pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan. Hal ini untuk menentukan apakah performa pusat tanggung jawab harus diukur berdasarkan segi biaya atau keuntungan atau laba atas suatu investasi tanggung jawab pada jenis pusat tanggung jawab. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.